hari Minggu ya. Apa kabarnya nih kalian minggu ini? Kak Clara baik dan aku harap juga kalian baik-baik aja di rumah. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita mau bangkit diri sama-sama yuk. Kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Ku sayang kepadamu. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan kau sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Kita nyanyi dari awal yuk dengan penuh semangat. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan kau sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam segala suku bangsa. Tuhan Yesus semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus sayang semua. Siapa? Tuhan Yesus sayang semua. Yeay, bertemu lagi untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik semua, kita selesai memuji Tuhan. Kita mau ambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita mau nyanyi satu pujian terlebih dahulu. Biarnya pujian ini menjadi pengantar kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus buka hati kami. Biar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik Abi Rajawali. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, tadi sudah berdoa ya. Kalau ini cuma mau bahas tentang kejatuhan Raja Salomo dalam penyembahan berhala. Kenapa sih Kak bisa jatuh dalam dosa? Begini, Raja Salomo tidak cuma dipenuhin oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan kemasyhuran, dengan hikmat. Tidak cuma itu, Salomo juga punya istri-istri yang Salomo cintai. Istri-istrinya Salomo selain dari anaknya Firaun juga terdiri dari bangsa-bangsa lain seperti orang Moab, orang Edom, Bani Amon, orang Sidon, dan orang Het. Yang mereka semua ada 700 perempuan yang menjadi istrinya Raja Salomo. Itu baru istrinya, belum buniknya. Ya, kita tidak bahas. Nah, Raja Salomo membangun begitu banyak patung-patung yang menyerupai dewa-dewa, juga dewi-dewi yang istrinya percayai. Jadi Raja Salomo terpengaruh. Dia bangun itu semua dewa-dewinya. Dan gak cuma itu, gak cuma dibangun, Raja Salomo juga ikut menyembah patung-patung dewi-dewi itu. Ya, Tuhan marah. Tuhan tidak suka orang yang dikasihinya menyembah patung-patung atau menyembah berhala-berhala. Tuhan mau orang yang dikasihinya adalah tetap setia. Maka dari itu, adik-adik, Kak Rudi dan guru-guru sangat senang sekali kalian tetap setia di dalam Tuhan. Itu harapan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, sampai maut menjemput, kita harus tetap setia dengan Tuhan Yesus. Tuhan senang dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang begitu setia sama Tuhan, memegang firman Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan, tidak melenceng ke sana, tidak melenceng ke sini, ya maksudnya tidak terpengaruh sama ilah-ilah lain, ala-ala lain yang di luar Tuhan Yesus. Oke, kalau dilanjutkan ya. Lalu karena Tuhan murka, ya, Tuhan berfirman. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Kalau dibacain ya. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah kasih tahu, Raja Salomonya bandel nih, ya. Ternyata Raja Salomo lebih condong tuh, maksudnya mencintai istrinya daripada Tuhan. Tuhan marah. Oke. Dan Tuhan juga murka. Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu.
Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka, sampai Tuhan punya maksud untuk mengoyakkan kerajaannya. Ya, tapi bukan dari Salomo, tapi dari anak keturunannya nanti, keturunan Salomo. Itu akan dikoyakkan oleh Tuhan, karena Tuhan murka dengan kelakuan Raja Salomo. Oke, kita lanjut. Lalu sampai pada akhirnya Tuhan Allah izinkan supaya Salomo mengalami banyak peristiwa. Peristiwanya apa? Seperti apa? Peristiwanya banyak bangsa-bangsa, banyak kelompok-kelompok yang dulunya tidak suka, memang tidak suka ya dengan Raja Daud ayahnya. Nah, sekarang tiba saatnya diizinkan Tuhan untuk melawan Raja Salomo. Oke, seperti siapa? Salah satunya seperti Hadad. Hadad itu dulu musuhnya Raja Daud. Ya, sempat terjadi peperangan. Hadad ini kalah. Ya, saking takutnya dia melarikan diri. Dia pergi ke Mesir. Ya, jauh dari kerajaan Daud. Nah, begitu dia dengar Raja Daud sudah mati, juga Panglima Yoab, ya panglimanya Daud, itu juga mati, ya meninggal. Akhirnya dia berani untuk kembali lagi, untuk menyerang. Sekarang ini menyerang Raja Salomo. Oke. Lalu ada lagi Rezon, orang Aram. Ya, dia juga sempat berperang dengan Daud. Ya, berperang dengan Daud. Lalu dia kalah juga. Mungkin dendam ya. Sampai dia sekarang ini jadi saat itu jadi Raja Aram, sehingga memerangi, ya berperang juga, memberontak juga kepada Salomo. Selain itu ada juga bukan dari bangsa lain, ini dari orang Salomo sendiri yang memberontak. Siapa yang namanya? Namanya Yerobeam. Yerobeam ini pegawainya Salomo. Ya, pegawainya Salomo. Kenapa sih dia bisa begitu sakit hati, begitu mau berontak sama Salomo? Kejadiannya bahwa si Raja Salomo menutup gerbang, ya menutup gerbang yang tembusannya ke kota Daud. Dia gerbang ditutup, ya dengan tembok besar, ditutup jalan tembusnya. Jadi orang yang dari kota Daud nggak bisa lewat, yang dari kota lain nggak bisa lewat. Ya jalan tembus gitu loh, nggak bisa lewat. Jadi ditutup sama Salomo. Jadi mereka marah. Akhirnya mereka memberontak. Ya memberontak. Tapi sebelum itu si Yerobeam ini dia begitu orang yang menjadi kepercayaannya si Salomo, ya Raja Salomo, dia menjadi pengawas dalam pembangunan yang Salomo lakukan. Ya, dia selalu jadi pengawas. Nah, Yerobeam pada saat dia keluar dari Yerusalem, ya dia bertemu dengan yang namanya Nabi Ahia. Jadi saat ketemu Yerobeam, si Nabi Ahia dia pakai baju, terus dia kenakan satu kain baru. Dia bilang, aku akan mengoyakkan kain ini menjadi 12 koyakan, ya 12 bagian. Ambillah bagimu 10 koyakan, 10 bagian. Nah, 10 lembar gitu ya, yang udah disobek-sobek itu, kain 1 lembar itu. Lalu si Yerobeam terima itu, karena itu perintah dari Tuhan. Ya, Nabi Ahia berbicara
bahwa itu dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Lalu dia kembali tuh bekerja lagi. Lalu Yerobeam ketahuan bahwa dia memberontak Raja Salomo. Akhirnya dia bangkit, dia lari, meninggalkan Raja Salomo. Ya, karena apa? Raja Salomo mau membunuh dia, membunuh Yerobeam. Dia lari. Oke. Nah, terus sampai pada akhirnya Raja Salomo meninggal, ya, kerajaannya nggak runtuh, tapi diteruskan kepada anaknya, yaitu yang namanya Rehabeam. Ya, Rehabeam ini adalah keturunannya Salomo. Dia yang meneruskan Raja Salomo menjadi raja setelah Salomo mati. Ya, nanti di cerita berikutnya itu akan diceritakan kembali sejarah apakah kerajaannya yang dipegang Rehabeam ini tetap atau seperti apa, kita lihat, kita saksikan di cerita yang berikutnya. Kesimpulannya dari cerita ini, yang pertama, Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak suka bahwa orang-orang yang dipercayanya menyembah Allah lain, menyembah berhala. Tuhan tidak suka. Ya. Yang kedua, Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi, masalah terjadi dalam kehidupan kita kalau kita setengah hati, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yaitu tadi contohnya seperti Salomo, dia tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi dia bisa berbalik hatinya mencintai, mengasihi patung-patung, penyembahan berhala. Nah, Tuhan tidak suka itu. Oke? Ingat, Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi, masalah-masalah terjadi jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jika kita main-main sama Tuhan, Tuhan bisa izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ingat, jadi jangan main-main sama Tuhan, sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang setia, jadi anak Tuhan yang rajin beribadah, jadi anak Tuhan yang dengerin firman Tuhan, jadi anak yang Tuhan yang denger-dengeran sama orang tua. Orang tua kan walinya Tuhan, ya. Jadi kita mau dengerin, kita juga mau dengarkan firman Tuhan, apa yang guru-guru sampaikan, dengar baik-baik, ya. Nanti di dalam sekolah kita, dalam pergaulan kita, dalam teman-teman kita, dalam keluarga kita bisa sampaikan bahwa Tuhan mencintai kita semua, Tuhan mengasihi kita semua. Maka itu Tuhan mau kita tetap setia mengasihi Tuhan sampai nanti kita nggak ada pun, Tuhan, hati kita tetap setia pada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena kasih-Mu Tuhan yang Kau curahkan pada kami Tuhan. Tenangkan hati kami Tuhan untuk kami menerima benih firman-Mu Tuhan, untuk kami bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa surga, ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang Engkau rencanakan buat kami adalah yang terbaik Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati mama, papa, kakak Tuhan, semua keluarga kami Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan Kamu tolong, Kamu sertai Bapa apa yang
menjadi bagian kami untuk pelayan di sekolah minggu Tuhan. Biarlah Bapa di surga, Engkau mengurapi semua Tuhan. Juga Kau berkati Yesus, adik-adik anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu selalu menyertai Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tetap tertanam dalam hati mereka. Ajar mereka untuk setia Tuhan sampai Maranatha, Engkau datang kedua kali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.